Oke. Siap. Halo Mas Diki, apa Halo kabar? Mas. Baik. Terima kasih nih sudah Sehat-sehat ya? diundang Mas. Karena ini untuk pertama Sama-sama kalinya Mas saya Diki. jadi narasumber di YouTube sebetulnya. Ya ini Oke. kita juga baru. Mm-mm. Jadi Bridge of Blue ini baru setahun Mas. Jadi Iya, emang kalau saya ini ngomongin soal apa Chelsea lah secara full di mm-mm. channel ini. Jadi mungkin kita lebih ngebahas kemarin ya. Jadi kan Benar. baru dapat info juga, terus juga beredar di media sosial. Ternyata yang bikin tifonya di Matthew Harding itu adalah Mas Diki, Benar. Salah satunya apa lah King ya. of Clubs ya, dan ternyata bersama tim dari fansnya Chelsea London juga ya. Nah mungkin nanti kita bisa ceritain itu di apa di interview kali ini ya. Tapi yang pasti pengen saya tahu itu sebenarnya Mas Diki ini kesibukannya apa sih sekarang ini? Oke, kesibukan saya saat ini sih lebih ke freelance aja kalau saya sebenarnya Mas ya. Freelance Tapi full time ilustrator ya berarti ya. full time. Full time sebagai ilustrator freelance lah lebih tepatnya juga. Tapi Udah berapa tahun Mas full time saya. Ah, ah. berkecimpung di dunia ilustrator ini? Saya pertama kali berkecimpung sih mungkin saya cerita dulu ya mungkin dari zaman saya SMK. Saya kan SMK itu 2015 itu lulus. Saya itu dari jurusan multimedia Mas, saya Mas. Hmm. Ah, dari multimedia itu saya lulus fokus karena di situ ada jeda waktu buat kuliah, saya iseng-iseng lah bikin-bikin ilustrasi bola segala macam. Saya upload di Instagram segala macam gitu Mas saya Mas. Oh jadi mulai dari 2000 berapa tuh Mas? Dari 2015 tepatnya. 2015 ya? Setelah saya lulus sekolah Berarti SMK. udah jalan sekitar 10 tahunan ya? 10 tahun benar. Selama 10 tahun ini berarti apa aja yang udah Mas Diki apa ya mungkin hasilkan karyanya, mungkin ada dipakai juga di dunia internasional selain yang Chelsea ya, mungkin ada juga. Kalau saya lihat kan tuh banyak ilustrator sempat juga dapat dari Sergio Ramos ya, menang penghargaan gitu. Nah, selain itu apa aja Mas? Mungkin bisa cerita biar teman-teman pada tahu hasil karya dari Mas Diki ini udah sejauh mana sih berpetualang di dunia ini gitu. Mungkin kalau yang paling prestis saja ya Mas ya. Mungkin salah satunya itu yang saya salah satunya Sergio Ramos tentu saja. Yang kedua itu saya di tahun 2022 saat Piala Dunia di mana? Di Qatar ya. Betul di Piala Dunia Piala Dunia di Qatar tuh saya dapat project dari Puma, tapi untuk cabang yang Perancis. Ah, untuk cabang yang Perancis. Ngapain Mas? Terus saya bikin ilustrasi untuk postingan Instagram mereka. Jadi waktu itu kan ini kan konteksnya dia pemain-pemain dari timnas Prancis yang bekerja sama apa yang brandnya itu Puma. Salah satu contohnya itu Griezmann, ada Giroud juga di situ. Kingsley Coman sama Mandanda kalau nggak salah masih ada lagi tapi saya lupa. Itu saya bikin ada beberapa project sampai final sebetulnya projectnya. Iya, karena mereka ke final ya. Bape bukan ya kalau Bape ya. Nike ya, Bape ya. Bape Nike ya. Itu sampai final untungnya. Jadi ya lumayan penghasilannya dari situ. Nah, Tapi itu kalau transaksi sama luar itu berarti rate dolar ya Mas ya? Widih, mantep dong. Terus selain itu, nah itu gimana Mas ceritanya bisa sampai ke Puma itu? dari kalau cerita ke Puma itu sebetulnya ada salah satu saya kurang tahu apa dia di Puma di cabang Perancis dia bagiannya apa dia kontak saya di Mas lewat Instagram. Lewat Instagram. Dan saya langsung suruh kontak lagi ke lewat WhatsApp biar biar enak lah kalau di Instagram kan kadang-kadang kan notifikasinya nggak muncul di saya kadang-kadang jadi saya suruh ke WhatsApp aja buat 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 kasih tahu apa sih detail-detail buat kerjaannya segala macam jadi lebih dia tahu saya dari Instagram tuh Mas. Oh, tapi prosesnya itu panjang. Misalnya dia ada kurasi dulu, misalnya ngetes dulu gitu gambar ini dong, atau gimana? Jadi sebetulnya kalau kurasi saya sebelum saya kerjain anunya ya gambarnya ya saya kasih lihat dulu ini
model pemainnya ini, seandainya Griezmann ini model pemainnya ini, kamu setuju apa enggak? Nanti kalau dia bilang setuju, oke. Nanti terus apalagi detailnya. Dan kalau di gambar yang saya buat itu dia lebih ke polos dianya bajunya. Putih terus ada sama logo Puma gitu aja dianya. Oh, jadi cuma apa? Cuma dia cuma kasih gambaran aja gitu. Nanti kita pengennya kayak gini 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 gitu. Tapi langsung dikerjain nggak ada revisi lagi Mas atau tetap masih ada revisi? Kalau revisi sih nggak ada ya. Cuma dulu itu sempat ada kan di timnas Prancis yang kerja sama Puma itu kan ada beberapa pemainnya. Jadi ada beberapa pemain yang sebenarnya nggak kepake jadinya hitungannya. Oh, nggak dimainin gitu. Dia minta bikinkan siapa Ben Yedder itu nggak kepake waktu itu karena nggak dipanggil sama timnas. Tapi kalau nggak kepake gitu tetap dibayar dong. Itu mah resiko mereka ya nggak keluar ya. Oke. Ya ada juga desain buat yang final buat apa mereka menangnya. Mereka kalau kalau mereka juara ya waktu kemarin tuh ya. Mereka sebenarnya ada desainnya juga. Cuma nggak kepake itu. Oh, tapi sayangnya nggak juara juga sih ya, walaupun Mbappe sempat hat trick ya. Kalau selain Puma, apalagi Mas yang mungkin pernah berkolaborasi dengan ilustrator luar atau misalnya pernah dipakai juga buat selain brand-brand gede ya, tim sepak bola mungkin. Karena saya lihat ada Manchester United juga pernah ngepost ya, Kalau kayak Juventus. Manchester United itu sih lebih ke apresiasi dari merekanya ya. Kan jadi kayak mereka kalau kadang-kadang kalau ada fan art dari fans, mereka kadang-kadang re-upload ke Instagram mereka. Cuma akhir-akhir ini sudah jarang kayaknya. Kalau untuk yang lain sih biasa-biasa aja sebetulnya sih Mas. Paling cuma Sergio Ramos itu aja sebetulnya. Yang paling prestis ya salah satunya Sergio ya. Ramos ya, Ah, ah. sampai dapat sepatu itu ya. Berarti itu ceritanya jadi dia giveaway sepatu ditandatanganin dikasih buat fans yang bikin fan artnya gitu. Momen apa sih itu Mas waktu itu? Itu dia kan briefnya itu kan bikin apa namanya untuk 60 juta followersnya dia. Jadi dia minta bisa nggak kalau bikin challenge kalau kalau dia bikin ilustrasi untuk momen-momen pentingnya dia lah salah satunya, entah entah apapun itu. Kalau saya jadi waktu itu milihnya yang waktu pas dia menang Liga Champions apa lah Disima ya kalau ke 10 ya. Ya lah Disima yang 90 plus 4 itu saya bikin sebetulnya awalnya mau saya bikin agak lebih megah segala macam, cuma waktunya nggak cukup ya bikinnya cuma satu aja, untungnya menang. Nggak menang sih Tapi itu sebetulnya, pasti banyak ya terpilih sih saingannya ya. karena ada 20 orang sebetulnya di situ. Oh, 20 orang. 20 orang. Tapi alasan dia milih desainnya Mas Diki apa? Dia cerita nggak? Tahu Oh, pokoknya tiba-tiba diumumin aja pemenang gitu. lewat Instagram segala macam. Oh, di DM sama dia Di DM. langsung. Jadi Sama ibaratnya Sergio kalau Ramos ya. seandainya saya nge-DM dia pasti dilihat seenggaknya. Jadi nggak bisa Iya, macam-macam. karena udah pernah ini. Serem Di juga. follow, di follow juga nggak sama dia? Hah? Di follow juga nggak sama Oh, kalau di Sergio follow Ramos? enggak. Enggak ya? Enggak. I see. Terus berarti sekarang Mas Diki ini secara, maksudnya pemasukan utamanya juga itu adalah bisnis ilustrator ya. Iya. Jadi buat temen-temen nih yang mau bikin ilustrasi ya, tapi sepak bola doang ya. Kalau Lagi kalau apa itu olahraga lain bisa, basket juga bisa, boleh. khusus olahraga atau boleh juga misalnya ada yang pacaran mau ngasih ke Oh, kalau kalau pacarnya kalau gitu-gitu. pacaran saya kurang minat sebetulnya. Lebih ke olahraga aja sih kalau bisa. Karena apa ya kalau Olahraga bikin aja ya. sesuatu yang olahraga itu lebih terasa anunya, lebih terasa semangatnya gitu. Karena ada feel spiritnya juga mungkin ya. Ada Lebih berasa ekspresinya euforianya, gitu didapat ya. lebih ekspresif segala macam. Iya, 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 iya. Oke, berarti King Arnanda ya. Dia langsung aja ke Instagramnya King Arnanda. Jadi teman-teman juga bisa nanti langsung chat langsung ke Mas Diki. Kira-kira mau bikin apa? Nanti press list dan rate-nya langsung dikasih tahu sama Mas Diki ya. Nanti japrian aja ya. Nggak boleh kita keluarin di sini ya. Nggak boleh.
Nah, terus Mas, kalau buat Mas Diki sendiri nih, kan setelah kemarin itu sempat meledak gambarnya, ya kan, narasinya orang-orang pada suka sama karya Mas Diki gitu kan, terus juga tentang apa pertandingan malam itu juga benar-benar luar biasa ya buat para fans Chelsea itu salah satu pertandingan yang bikin kita orgasme mungkin ya gitu Wah, dari dari permainannya terus juga dari hasilnya gitu bahkan ada 3 gol yang dianulir ya pada saat itu. Nah itu Mas Diki mungkin bisa ceritain ini juga ada teman-teman dari Instagram yang nanya ya bagaimana prosesnya tuh bisa sampai ke pembuatan banner atau mungkin dari awal gimana ceritanya bisa terkonek sama tim Chelsea gitu kali dari awal ya. oke, dari ya bagaimana saya bisa terkonek dari dengan timnya Chelsea ini awalnya itu dari saya itu kenal sama salah satu fans Chelsea yang saya kurang tahu deh Mas ya, dia dari London apa enggak, namanya Luke. Saya kenal dia itu dari 2016 di Facebook. Heeh. Waktu itu dia punya semacam fanbase fanpage Instagram, nggak tahu waktu itu ada di di Facebook. Forum lah ya, Semacam fans, forum di forum Facebook fans gitu fanpage. ya. Tapi saya lupa waktu itu di Instagram ada juga kalau nggak salah ada deh. Dia itu waktu itu ngambil ngambil gambar saya tanpa izin ya kasarnya kayak gitu. Nah, saya waktu itu ya agak namanya dulu 10 tahun yang lalu kan masih masih muda kan masih tersinggung Hmm. Dia ngambilnya gimana Mas? Ngambil gambarnya, ya, ngambil gambarnya dia diposting atau di repost tapi nggak, tapi apa namanya, watermarknya hilang. oh dia bikin di Instagramnya dia. Jadi dia dia capture, dia ambil, di posting lagi di Instagram dia seakan-akan itu karyanya dia gitu ya. Kok bisa Saya tahu waktu itu Mas Diki? waktu itu kalau nggak salah ada yang mention deh. Oh ada yang mention, oh ini Salah satu teman karyanya juga. Mas Diki nih gitu. Sampai akhirnya saya apa ibaratnya saya protes segala macam. Dia minta maaf sampai akhirnya nggak tahu gimana ceritanya kerjasama sama dia untuk konten-kontennya dia di Break Chelsea gitu. Oh di Brit Chelsea itu dia pakai ilustrasi dari Mas Diki semua kebanyakan ya. Oh, I see. Nah, dari situ mulai banyak bikin kegiatan dari apa yang dia bikin juga ya. Maksudnya ilustrasi, banner gitu. Dia aktif juga berarti ya sebagai penonton aktif di stadion ya. Iya, dia salah satu yang aktif juga kalau saya lihat. Cuma Hmm. sayangnya sih sekarang brand Chelsea-nya itu sudah nggak ada sebetulnya. Iya kayaknya diganti jadi apa? Chelsea won. Wah, kalau itu kayaknya beda entitas kayaknya itu, Mas. Oh, beda ya. Itu bukan dia ya. Beda entitas, tapi dia juga salah satu di dalamnya pokoknya. Oh, salah satu dalamnya. Nah, terus setelah itu langsung bikin banner-banner atau poster dulu atau gimana, Bis? Kalau ini mungkin gimana bisa bikin banner tuh ya? Sebetulnya di waktu pas bulan apa tuh? Sebelum Premier League itu bulan apa ya? Bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Agustus dianya tuh kontak saya lah. Kamu bisa nggak bikin trofi tapi dalam bentuk vektor aja, hitam putih gitu kasarannya. Oh bisa, saya bikin ada berapa tuh? Ada 8 kok kalau nggak salah itu. Saya bikin segala macam. Dia bilang kalau ini sebenarnya buat digunakan untuk banner crowd sama sama dia sama Chelsea sebetulnya. Cuma saya belum tahu detailnya itu untuk pertandingan apa sebetulnya. Waktu itu belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Saya kira dulu awalnya untuk opening. Karena kan waktu itu kan habis menang Piala Dunia kan, Piala Dunia antar klub kan. Iya, Club World Nah, Cup. saya kira langsung dipakai gitu sampai akhirnya saya tungguin kok nggak ada beritanya segala macam, ya udah saya lupa. Sampai akhirnya tadi malam beberapa jam sebelum kick off saya dikasih tahu kalau ini bakal dipakai nih buat Pertandingan pertandingan lawan Chelsea Barcelona. Barcelona ya. Oh, jadi emang itu udah lama ya Mas ya berarti ya. Iya, sudah lama sebetulnya proyeknya ini. Katanya sih katanya tuh bakal dipakai juga nanti buat pertandingan lawan Arsenal nanti. Katanya. Pasti. Pasti karena Arsenal belum ada yang menang satupun di situ ya. Waduh. Udah 22 tahun berarti, udah 22 tahun. Cukup senang juga kemarin tuh lihat ada di beberapa page Instagram tuh sebetulnya ada yang upload juga tuh perbandingannya itu.
yang apa namanya Yang Arsenal tifonya Shield Arsenal, ya. tifonya Chelsea kemarin sama tifonya Arsenal, tapi bukan Arsenal yang kayak kayak tudung gitu mas, yang kayak itu yang Yang ini pemain-pemain ya. tuh ada tifo barunya dia, mungkin mas pernah lihat kali. Iya, yang pemain-pemain kan. Iya, jujur sih itu lebih bagus sebetulnya, tapi Tapi cuma aja bagus kalau nggak ada trofinya. nggak ada trofinya. Kalau pemain doang, Chelsea juga banyak sebenarnya pemain yang mungkin bisa disandingin ya. Gitu. Tapi sebelum ini sempat bikin banner juga mas, bannernya atau yang lain di Chelsea. Kalau Chelsea sempat untuk Chelsea Women, Oh, Chelsea Women ya. itu zamannya siapa pelatihnya? Emma Hayes. Emma Hayes waktu Ah, dia Invisible ya. iya. Itu Oh, bukan banner sih sebetulnya, itu lebih kayak saya kurang tahu tuh apa apa dibilang banner, tapi bukan yang kayak crowd kayak kemarin, cuma ditaruh di stadionnya aja dia. Antonio, oh kalau itu sama Brad Chelsea dulu itu Antonio Conte. Itu cuma konten-konten aja sebetulnya. oh konten. Ah, ah. Ah, I see. Nah, terus setelah ini berarti Mas Diki tuh bikin vektornya aja dulu ya, vektor. Jadi yang menyusun menjadi banner itu adalah dari look tadi ya, timnya Brad Chelsea tadi ditaruh di sini, di sini, di sini, sama di tengah-tengahnya ada Club World Cup. Terus Ah, ah. ditambahin ada tulisan Kings of Club Iya gitu-gitu ya. benar, benar. Oh, I see, I see. Tapi ya, anyway, sebenarnya bannernya juga, maksudnya si trofi-trofi itu juga bagus juga sih ya. Itu bisa dilihat di postingannya Mas Diki ya, yang Iya. proses pembuatan apa vektor-vektornya itu ya. Nah itu tapi itu dia beli Mas, vektor itu atau for free? Oh beli putus ya, pure bisnis berarti ya. Karena Bukan, sudah kenal lama bukan. juga sama sama orangnya kan. Oh, bukan apa? Bukan support dari fans ya? Bukan. Beli putus itu. Jadi, nah, ini jujur saya fans Barcelona. Jadi ini unik ya, fans Barcelona bikin banner buat Chelsea, di malam Chelsea ngebantai Barcelona ya. Tapi sih saya sih nggak biasa-biasa aja ngeliatnya, malah seneng saya dibantai tadi malam. Jujur aja. Karena kalau Jadi untuk rame ya. sepak bola saya sejujurnya lebih lebih senangnya sama Messi-nya sebetulnya. Barcelonanya juga suka, cuma saya lebih senangnya ke Messi. Karena jujur aja di tahun 2025 ini saya kurang begitu nonton bola ya Mas ya. Jadi kalau kalau pertandingannya di atas jam 12, kalau cuma untuk liga-liga saya males sebenarnya nonton Mas. Kecuali kalau Liga Champions, kalau itu pun Liga Champions kalau pertandingannya sudah masuk semifinal atau atau sudah final mungkin baru nonton. Karena jujur kalau 2025 ini lebih seringnya nonton Inter Miami sebetulnya. Oh iya, pagi ya kalau Inter Miami ya. Pagi bener. Jadi mending nonton yang pagi aja. Udah mau 30 Mas, capek Mas begadang Mas. Iya, iya capek juga sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Tapi ya anyway, kita sebagai fans Chelsea juga thank you nih buat Mas Diki juga udah bikin sesuatu yang bisa dibanggain. Luar biasa sih Terus ngeliat juga ngeliat apa lihat lihat apresiasi dari semua fans Chelsea sih. Heeh. harusnya Mas Diki udah dukung Chelsea aja karena Eh, udah itu tim kedua lah. tim kedua ya, Ah, tim ah. kedua Karena ya. ya biar gimana pun sudah dari 2016 saya waktu pas Chelsea juara Liga Champions yang era Covid itu saya seneng banget Mas ngeliatnya Mas. Apalagi lihat-lihat klien saya ini, waduh. Apalagi sayangnya sih waktu itu masih Covid dia nggak bisa nonton sih. Walaupun sebenarnya ada penontonnya kalau nggak salah itu ya di tahun segitu ya. Ada cuma yang Munchen ya yang nggak ada ya sama sekali ya. Ah, ah. Itu cuma sedikit doang. Terus apa waktu lawan City itu kan eh emang kita juga salah satu yang punya rekor kebobolan sedikit kan di UCL waktu itu cuma 4 sampai ke final Thomas Tuchel juga. Nah, ini di Piala Dunia nih seru juga nih lihat Inggris sebenarnya Mas. Eh, Di bawah Thomas Tuchel itu bisa nggak nih dia bikin rekor yang sama dengan yang dibikin di Chelsea gitu kan. bisa sih sampai semifinal sih menurut saya. Iya. Nah, Tapi terus nanti kalahnya sama sekarang Argentina sama Messi nanti kalahnya.
Kayaknya sih bakalan Inggris Portugal ya kemungkinan. Terus Waduh, kalah lagi Inggris. waduh, Ronaldo yang juara dunia. waduh. Terus next project apa Mas buat Chelsea? Belum ada lagi. Kalau project sih untuk Chelsea sih belum ada ya. Mudah-mudahan aja lagi. Mudah-mudahan aja ada lagi lah. Cuma kalau untuk project-project sih saya lagi sebenarnya ini personal project ya Mas ya. Saya kasih nama Friday Fan Art sebetulnya. Ini project yang saya upload di tahun 2025 di hari Jumat. Jadi ini tuh projectnya ya untuk portofolio pribadi sih. Ini konsepnya saya bikin legend-legend sepak bola yang sudah pensiun sebetulnya. Itu saya upload di tiap Dibikin hari Jumat. history juga ya. Ah, ah. Mau dijadiin buku itu Mas ntar. Ya kalau kalau bisa sih boleh. Kalau ada yang Kalau mau, ada yang mau sponsorin boleh mungkin nanti bisa langsung kontak boleh. ke Mas Diki ya. Ah, ah. Oke lah. Terus ini pertanyaan terakhir nih Mas Diki. Sebagai seseorang yang punya keterbatasan ya, kalau teman-teman juga nanti bisa lihat juga historinya Mas Diki di Instagram ya, itu Mas Diki ada share juga. So far bagaimana mungkin tipsnya ya, dan mungkin ada juga motivasi buat teman-teman di sini caranya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih fokus lagi gitu dan semua keterbatasannya bisa memaksimalkan kondisi yang ada sampai akhirnya berkarya bahkan dikenal di dunia internasional gitu. Nah itu mungkin Mas Diki bisa share juga ke kita semua nih yang Oke. saat ini kita dengerin. Oke, ini mungkin buat informasi aja buat penontonnya Mas Nanda. Saya ini di kursi roda. Saya itu punya penyakit namanya osteogenetik imperfecta. Hmm. Itu tuh penyakit bawaan dari lahir. Ah, itu tuh kalau kata dokter penyakit genetik, penyakit bawaan walaupun nggak tahu sebetulnya bawaan dari siapa sebetulnya karena orang tua saya alhamdulillah bahkan kakak saya aja sehat. Hmm. Secara fisik sehat. Saya itu kalau teman-teman ngeliat di TikTok soal penyakit ini sebenarnya nggak kasihan sebetulnya. Saya itu termasuk yang beruntung karena kenanya cuma di tulang paha sebetulnya Mas. Hmm. Nah kalau kalau Mas lihat mungkin di TikTok atau di YouTube segala macam ada yang lebih parah lagi, bahkan ada yang tangannya patah, bahkan ada yang nggak bisa bangun sama sekali sebetulnya. Saya termasuk yang beruntung untuk itu. Hmm. Nah kalau gimana caranya biar fokus, kebetulan saya itu cukup privilege lah Mas. Orang tua berkecukupan, jadi ibaratnya kasarnya saya masih dibiayain orang tua lah. Jadi ibaratnya kalau saya dapat gaji segala macam itu uang nggak berkutik sebetulnya. Paling saya kasih orang tua aja kalau kasih berapa berapa ratus gitu, Hmm. berapa kasih sedikit sedikit lah buat orang tua. Saya termasuk orang yang berprivilege untuk itu. Jadi ya kalau buat teman-teman kalau seandainya ingin fokus terhadap sesuatu sih ya fokus aja. Itu journey-nya lama sebetulnya untuk Ada hal-hal kayak gitu. step-stepnya Mungkin ya. iya, Nggak mungkin nggak instan cuma ya. yang tentang saya aja sebetulnya, mungkin untuk semuanya kali. Kalau kayak mungkin Masnya kayak saya dengar kan baru merintis ya Mas ya di YouTube ya. Mungkin journey-nya bakal lama mungkin. Tapi ya nggak apa-apa, nikmati aja journey-nya. Betul. Heeh. Karena ya kalau seandainya emang kasarannya ya amit-amit kalau seandainya nggak berjodoh di apa yang kita jalanin ya kita coba yang lain lagi. Betul. Yang penting kita jangan menyerah ya Mas ya. Apapun itu difokusin aja. Apalagi misalnya memang ada kesempatan di ngejalaninnya sebagai hobi juga ya. Hobi yang berpenghasilan itu pasti jauh lebih seru dan lebih asik ya. Pokoknya intinya Daripada kalau ada uang, kalau emang emang berat dijalanin, kalau bisa dijalanin ya jalanin aja. Walaupun nggak suka ya Mas ya, yang penting halal lah Mas. betul, betul, betul. Apalagi in this ekonomi ya. Nah, tapi Mas Diki emang maksudnya dari kecil gitu waktu SMK ketertarikannya emang ke ilustrasi gitu, ke gambar, bukan yang lain misalnya musik atau apa gitu. Kalau dulu itu sebetulnya kan karena saya SMK-nya multimedia ya, jadi nyampur waktu itu. Ada animasi segala macam, videografi. Sebetulnya yang paling realistis untuk keadaan saya, keadaan saya itu sebetulnya ya ini ilustrasi ini. Oh, emang Mungkin karena kalau udah saya sehat dipikirin ya. mungkin saya ngambilnya videografi mungkin fokusnya. Tapi harus mobile ya, agak sulit ya. I see, I see. Makanya abis itu ditekunin ilustrasi terus sampai
sampai kayak sekarang ya. Benar. Berarti kalau sekarang aktif sama teman-teman di Indonesia juga, Mas. Ilustrator-ilustrator di Indonesia ini kan udah mulai banyak yang Oh, juga dikenal banyak. dunia ya, udah dipakai. Saya berteman sama beberapa juga, Mas. Udah memang ada komunitasnya juga atau misalnya emang kenal-kenal secara online atau Sebenarnya gimana gitu. sih kalau dibilang komunitas ada sebetulnya, cuma kayaknya nggak aktif, kurang aktif kayaknya. Ada namanya IFA, Indonesian Football Artist. Mungkin Mas bisa lihat. Cuma nggak tahu, belum aktif lagi kayaknya. Itu emang fan art buat sepak bola gitu. Kalau itu iya, kalau itu fan art. Cuma orang-orang di sana ya mungkin Mas kenal kayak Mas Aska mungkin. Nah, itu dia salah satunya di sana juga. Di situ juga Ah, ya. ah. Dan kalau Mas lihat kan Oke. beberapa kali kan apa namanya, kalau contoh nih kayak Juventus Indonesia kan kadang-kadang kan nge-upload kalau pakai dianya untuk server Indonesia kan ada artwork dari pakai berbahasa Indonesia. Indonesia itu yang buat orang Indonesia juga Mas. Salah satunya member IVA itu. Oh iya Ah, iya benar ah. benar benar benar. Yang lagi makan pecel Ah, kayak ah. gitu-gitu ya. I see, I see. Tapi Mas Diki nggak ngeluarin produk Mas, pure cuma ilustrasi aja kalau di order gitu. Maksudnya nggak bikin Belum. baju, merchandise Ah, atau apa gitu. kalau itu kayaknya Mas saya masih apa namanya masih kesulitan untuk melakukan itu ya. Mudah-mudahan aja nanti ada partner lah mudah-mudahan kalau bisa. Boleh, boleh, boleh Mas Sebetulnya Diki saya kalau juga misalnya. Mas, kalau untuk produk sih saya ini tapi klien saya dari Hungaria sebetulnya. Waktu Mhm. kemarin dianya ngeluarin kartu yang saya desain sebetulnya. Ah, Oh ah. iya ada di Instagram juga Iya, ya. Mas benar. Diki ada sempat post juga ya. Ah, ah. Oh itu jadi kartu itu dia jual di Hungaria. Kurang tahu ya kalau di Hungaria pasti dijual sama dia. Cuma kalau untuk global saya nggak tahu sebetulnya. Nah, itu Tapi bagus saya sih juga itu. kemarin dikirimin pas dia lagi di Bali. Oh dikirim Ah, ke ah. Balikpapan berarti ya. Iya, jadinya ya lumayan nggak kepotong pajak lah. Iya benar-benar. Mas BTW yang sepatu Sergio Ramos masih ada sampai sekarang. Ada Mas, mantap. Wih, coba di-show Nih, dulu dong ke teman-teman. Nah, itu nah, dia ya. Mizuno ya. iya Mizuno. Wih, ini berharga banget ini Wih, Mas. iya itu bisa Merinding saya puluhan ngeliat juta itu anunya, mas. ngeliat harga cukainya. Kena berapa waktu itu mas? Parah. 1 juta, 1 jutaan, Oh gue satu juta lumayan dua ya. ratus lima puluh. Kalau lupa saya Mas, nggak mau nginget Mas, merinding. Terus itu juga berarti player issue kan sepatunya kan? Wah kurang tahu ya saya ya. Maksudnya spek yang emang dia pakai juga itu pasti kan Kayaknya, harusnya. iya. Heeh. Keren, Ah, keren, keren, keren. Siap, kalau begitu thank you Mas Diki waktunya ya. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang mau seriusin ilustrasi atau buat teman-teman yang mau kerja sama sama Mas Diki itu bisa langsung aja ke Instagram ya di King Arnanda di Instagram. Nanti saya taruh juga di sini linknya gitu. Jadi nanti next mungkin ada yang mau entah kerjasama, sponsorin Mas Diki buat bikin buku, merchandise atau apapun itu, langsung aja langsung ke situ ya. Siap, terima kasih waktunya Mas Diki ya. terima kasih Bu. Ya sekali lagi terima kasih Bu juga buat terima kasih juga buat fans Chelsea ya semuanya yang di Indonesia yang sudah apresiasi itu luar biasa sebetulnya. Terima kasih banyak tuh bukunya. Gak bisa berkata-kata saya. Soalnya emang bannernya keren, memang bannernya keren. Thank you Oke, Mas. siap. Thank you Mas Diki ya. See you ya, nanti kita kontak-kontakan lagi ya. Yuk, thank you all.